Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua, seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan selalu dan terus menyertai kehidupan saudara, bahkan seluruh keberadaan kehidupan keluarga saudara. Kita akan terus melanjutkan renungan-renungan kita, khususnya kita mempelajari dari surat Yakobus. Pada saat ini kita akan belajar kembali dari Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Allah berkata begini, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia." Pada bagian sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kita meresponi firman Tuhan, bahwa kita itu harus mendengarkannya. Dalam konteks bagian yang baru kita baca, bahwa kita bukan itu hanya untuk mendengar, tetapi kita juga harus mentaatinya atau melakukannya. Ya. Pada waktu Yesus mengajar saudara, khususnya waktu dia mengajar tentang khotbah di bukit ya, Yesus menutup khotbah di bukit itu dengan suatu perumpamaan yang menekankan pentingnya ketaatan atau melakukan firman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa setiap firman harus ditanggapi ya, dengan ketaatan. Kalau kita baca Matius pasal 7 ayat 24-27 bilang begini, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Jadi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, "Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Jadi penting banget nih, penting untuk kita menanggapi setiap firman Tuhan dengan ketaatan. Ya. Mengapa kita harus taat gitu ya? Kalau kita baca di Yakobus pasal 1 ayat 22, ya, orang yang tidak taat itu sama dengan apa? Orang yang menipu dirinya sendiri. Ya. Kata menipu dalam ayat 22 ini saudara, sebetulnya memiliki arti menipu dengan banyak argumentasi. Ya. Karena begini, orang yang tidak taat kan seringkali mempunyai argumentasi untuk membenarkan diri ya. Jadi dia berusaha membenarkan diri, berargumentasi. Itu sama dengan menipu diri sebenarnya. Ya. Jadi betapa pentingnya untuk kita mentaati firman Allah. Ya. Karena kita digambarkan seperti orang yang lagi
menipu dirinya sendiri. Ya. Kenapa kita perlu mentaati? Di ayat 23 sampai 24 bilang begini, ya. Selain menipu diri, ayat 23-24 bahwa mendengar tanpa taat tidak ada gunanya. Ayat 23-24 menggambarkan orang yang mendengar tanpa taat sebagai orang yang telah melihat dirinya dalam cermin, tidak melakukan apa-apa untuk membetulkan apa yang salah di wajahnya. Jadi guna apa gitu kan? Kalau kita melihat dalam cermin, tapi sudah tahu ada yang salah, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Karena mendengar ya, tanpa taat bukan hanya tidak berguna, tetapi juga merugikan, saudara. Karena akan mengakibatkan hukuman yang lebih hebat. Ya. Coba kita buka Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 47. Lukas 12 ayat 47-48 berkata begini. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak. Ya. Dia tahu kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan dan tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Ia akan menerima banyak pukulan. Ya. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Ya. Jadi mengapa kita harus taat? Ya. Kalau dalam konteks Yakobus ini, pokok orang yang tidak taat itu sama dengan orang yang menipu diri. Terus dia bilang mendengar tanpa tidak taat, maka tidak ada gunanya. Terus mendengar tanpa taat, akan mengakibatkan hukuman yang lebih, gitu ya. Kita lihat di ayat 26 sampai 27 ya. Yakobus menunjukkan gitu ya. Contoh-contoh ketaatan ya yang dilakukan gitu ya. Contoh-contoh ketaatan yang dilakukan. Kita baca ayat 26 sampai 27. Jikalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicermarkan oleh dunia. Kalau kita melihat sepintas ayat 26-27 ini, kelihatannya seperti tidak ada hubungan dengan ayat 22 sampai 25. Tetapi sebetulnya ada hubungan ya. Karena dalam ayat 26 sampai 27 ini Yakobus memberikan contoh-contoh ketaatan, Saudara. Ya. Dia bilang di ayat 26 bahwa jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Dan kata contoh-contoh ketaatan yang bisa kita lihat dari ayat-ayat ini bahwa orang yang taat itu pertama dia mengekang lidahnya. Ya. Dia bisa mengontrol, dia bisa menjaga lidahnya. Ya. Kita tahu bahwa banyak dosa yang disebabkan karena penggunaan yang salah dari lidah. Ya. Bisa dusta, bisa kutuk, bisa caci maki, bisa omongan kotor, bisa fitnah, bisa gosip, ya, bisa menggerutu, bisa mengomel, gitu ya. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 15 ayat 18, maka jelas dikatakan bahwa berdasarkan kata-katanya, ya, berdasarkan kata-kata seseorang, kita bisa mengetahui hati orang tersebut. Ya, kalau kata-katanya kotor, kata-katanya cabul, ya pasti tidak mungkin hatinya baik. Ya, saudara bisa baca itu dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-18. Jadi penting banget ternyata kita mengontrol lidah, gitu ya. Kalau kita baca dalam konteks Yakobus ini, gitu ya, banyak kali dia menyindir,
dia menyinggung soal lidah ini. Tapi nanti saya akan lebih jelaskan soal ini kepada saudara. Ya. Jadi contoh-contoh ketaatan yang dia tunjukkan di sini, selain kita menjaga lidah, mengekang lidah, dia bilang apa? Mengunjungi juga yatim piatu dan janda-janda. Kalau tadi dalam ayat 26 ditekankan bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang negatif terhadap sesama kita, ya, dalam hal ini lidah kita, maka dalam ayat 27 ditekankan bahwa kita harus melakukan sesuatu yang positif, ya, sesuatu hal yang benar terhadap orang-orang di sekitar kita. Tidak cukup kalau kita hanya tidak berbuat jahat kepada orang lain. Kita juga harus apa? Berbuat baik kepada orang lain. Ya. Sebenarnya kata yatim piatu dan janda dalam konteks ini, dalam suasana pada waktu itu, dalam konteks pada waktu itu, mewakili orang-orang miskin atau orang-orang yang menderita, ya. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kasih, penghiburan kita gitu ya. Karena pada zaman itu banyak yang khususnya orang-orang percaya yang menjadi yatim piatu dan janda gitu ya. Tapi Yakobus ingin menjelaskan bahwa ternyata ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih, yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan penghiburan kita. Mungkin bagi kita kan gampang kalau kita menolong orang yang kaya, ya, karena bisa mendapatkan balasan. Tetapi bagaimana dengan menolong orang yang miskin yang sama sekali tidak bisa membalas kita? Kata mengunjungi ini sebenarnya punya arti yang mencakup bahwa apa? Kita menghibur, kita mendoakan, kita menolong semampu kita. Kalau dalam konteks yang lagi kita alami hari-hari ini, khususnya dengan merebaknya virus corona ini, saudara. Wah, Arthur, gimana saya mengunjungi orang-orang itu, orang-orang yang kena virus itu ya? Kita bisa mendoakan mereka dari jauh. Ya. Atau kita bisa berbagi masker kah, berbagi hand sanitizer kah. Kita bisa memberikan bantuan dana lewat lembaga-lembaga yang ada supaya apa? Bisa membantu para medis, ya. Tim medis yang ada, ya. Banyak hal kan yang bisa kita lakukan, menghibur orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kita tidak menyebarkan berita-berita yang hoaks, ya. Tapi kita memberikan pertolongan kepada orang-orang di sekitar kita yang sangat-sangat membutuhkan. Beberapa hari yang lalu saya dengan istri pesan makanan lewat ojek online gitu ya. Saya tidak kasih uang kepada tukang ojek ini, tapi saya kasih yang lagi dia butuhkan, bahkan banyak orang butuh hari-hari ini. Apa itu, saudara? Masker, ya. Ketika dia menerima ini, saudara, wah, dia gembiranya luar biasa, ya, dia senangnya luar biasa. Dia, aduh Pak, ya, seringkali memang saatnya saya nggak butuh uang, tapi saya butuh yang begini-begini aja gitu ya. Kenapa? Ya, kita mau belajar untuk berbagi, ya, kepada orang-orang yang butuh pertolongan, orang-orang yang lemah gitu ya. Bahkan orang-orang yang butuh penghiburan kita. Jadi contoh ketaatan yang ditekankan oleh Yakobus di pasal 1 ayat 26 sampai 27, selain mengekang lidah, selain kita mengunjungi yatim piatu dan janda-janda, dalam hal ini maksudnya menghibur, mendoakan, menolong semampu kita orang-orang yang membutuhkan. Dia juga berbicara di ayat 27b supaya kita menjaga diri sendiri tidak apa? Tidak dicemarkan oleh dunia. Ya. Ayat 27 bilang begini kan? Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dari kata-kata ini menunjukkan bahwa dunia mudah sekali mencemari kita. Ya. Karena kalau tidak, saudara, untuk apa kita harus berhati-hati? Ya. Untuk apa penekanan ini ditekankan oleh apa? Oleh Yakobus. Ya.
Kalau seperti sekarang saudara, virus ini kan ada di mana-mana, gitu ya. Kenapa kita disuruh stay at home? Supaya apa? Kita nggak dicemari, ya, dicemari atau terkena dengan virus corona ini kan. Ya, ada orang yang menjaga dirinya supaya tidak tercemar dengan apa? Dengan cara mengucilkan diri, gitu ya. Mengunci diri kan. Tapi dalam kaitannya dengan Yakobus ini, ada orang-orang yang menjaga dirinya tidak tercemar dengan dunia dengan cara apa? Ya, tidak mau bergaul. Bergaulnya hanya dengan apa? Orang-orang Kristen saja. Ini juga salah, saudara. Ya. Memang Alkitab bilang dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, kita harus menjaga pergaulan kita. Ya, memang harus ada batasan. Tetapi tidak boleh sama sekali kita tidak bergaul dengan apa? Orang-orang yang belum percaya. Kalau kita nggak bergaul dengan mereka, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang buat mereka? Ya. Bagaimana kita bisa menjadi saksi buat mereka? Ya. Memang ketika kita diminta untuk tidak dicemarkan oleh dunia, ya, harus ada yang harus kita relakan untuk kita korbankan. Ya. Kita harus terus menjaga diri kita kan, supaya tidak tercemar. Yang seringkali banyak mencemari hidup kita, di dalam hidup kita ini adalah pikiran kita kan. Kita dicemar dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Kita membiarkan hidup kita dicemari dengan apa? Kepahitan. Ya. Dicemari dengan apa? Kebencian. Dicemari dengan apa? Iri hati. Nah, ada sebuah ilustrasi yang bilang begini kan. Ada binatang yang berwarna putih bersih, ya. Dan binatang ini, ya, ada sejenis binatang yang berwarna putih bersih dan terkenal sangat membenci kotoran gitu ya. Jadi kalau ada pemburu yang mau menangkap binatang ini, ya, yang mereka lakukan adalah mencari sarangnya, ya, lalu mengotori sarangnya gitu. Setelah itu, ya, pemburu ini mencari binatang itu dengan menggunakan anjing. Pada waktu binatang itu dikejar anjing, ya, binatang ini lari ke sarangnya. Gitu. Tapi pada waktu menjumpai sarangnya sudah kotor, ia tidak mau masuk. Ya. Ia lebih baik mati dicabik-cabik oleh anjing daripada membiarkan dirinya dikotori oleh apa? Kotoran yang ada di sarangnya. Ya. Apa yang saya ingin berbagi sama saudara lewat ilustrasi ini? Sampai di mana pengorbanan yang mau saudara lakukan untuk menjaga kesucian hidup saudara? Relakah kita mati, ya, demi menjaga kesucian hidup kita? Tidak mudah memang saudara. Ya. Tidak mudah untuk kita menjaga diri di tengah-tengah dunia yang firman Allah bilang semakin jahat ini. Tapi dalam Mazmur pasal 119 berkata, dengan apakah seorang muda menjaga supaya kelakuannya tetap bersih? Ayat ini sebenarnya bukan menuju kepada anak-anak muda saja, tetapi kepada semua orang percaya. Gitu. Bagaimana menjaga kelakuannya tak bersih? Lagi-lagi kita kembali hanya dengan firman Tuhan. Ya. Jadi kita harus mendengar firman Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Kalau kita melakukan ini, maka kita akan berbahagia. Amin. Kita akan berbahagia. Tetapi kalau tidak, justru kita akan menanggung banyak akibatnya. Maukah saudara mendengar dan taat kepada firman Tuhan? Haleluya. Saya percaya setiap kita
memiliki kerinduan bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Seperti yang saya sudah sempat jelaskan kepada saudara di awal renungan ini, di Matius pasal 5 sampai pasal 7, dan di pasal 7 itu ketika Yesus menutup khotbahnya di bukit, dia menjelaskan tentang dua dasar itu, ya. Masalahnya sama, saudara, ya. Masalah yang dialami sama. Tetapi kalau kita melihat hasil akhirnya berbeda. Hasil akhir dari kedua hal itu sangat berbeda, ya. Kita coba baca lagi Matius pasal 7 tadi, ya, ayat 24 sampai 27. Dia bilang, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi sama-sama sebenarnya. Yang turun itu hujan, terus datang banjir, terus datang angin, gitu ya. Tetapi rumah yang didirikan di atas batu, ya, dia tidak roboh, tapi dia tetap kokoh. Tetapi rumah yang didirikan di atas pasir, ya, sama, datang hujan, banjir, terus angin, tapi rubuh. Bahkan firman Allah bilang hebatlah kerusakannya. Kenapa? Dia cuma menjadi pendengar, tetapi tidak menjadi pelaku firman Allah. Tetapi baiklah setiap kita sidang jemaat Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita terus bukan sejak mendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Yakobus dalam bagian ini, ya. Kita boleh menjaga lidah, bahkan kita boleh menjadi berkat orang-orang di sekitar kita, bahkan kita tidak dicemarkan oleh dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap saudara. Tetap semangat, tetap terus bersuka cita, tetap terus bangun hubungan dengan Tuhan di dalam setiap keadaan saudara. Dan jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar saudara, terutama kita terus berdoa, ya. Kita terus berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi pemerintah kita, bahkan berdoa buat orang-orang, bahkan keluarga kita, gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Kita terus doakan bersama-sama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di renungan-renungan berikutnya. Kita akan terus mempelajari dari surat-surat Yakobus. Haleluya. Puji Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin.